dari level U20 hingga senior. Timnas Indonesia saat ini berada di bawah kendali tangan pelatih asal Belanda, Frank van Kempen, Gerald van den Berg, hingga legenda hidup Patrick Kluivert. Semuanya berasal dari negeri kincir angin. Lantas, apa sebenarnya alasan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memilih Belanda sebagai poros sepak bola Indonesia? Apakah kita sedang menuju era baru, atau hanya mengikuti tren sementara? Dalam video ini, Cek Fakta akan membedah secara lengkap pernyataan Erick Thohir, latar belakang strategi PSSI, filosofi sepak bola Belanda, serta dampaknya terhadap masa depan, Garuda Muda dan tim senior. Ini bukan hanya soal siapa yang melatih, tapi tentang arah besar sepak bola nasional. Simak ulasannya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk konten eksklusif lainnya seputar Timnas Indonesia. Hanya di Cek Fakta. Erick Thohir jelaskan, alasan dirinya rekrut semua pelatih dari Belanda untuk Timnas Indonesia saat ini. Timnas Indonesia untuk pria dilatih oleh pelatih asal Belanda. Hal itu berbeda dengan wanita yang dilatih oleh pelatih asal Jepang. Faktanya dari Timnas Indonesia U20 hingga level senior, kursi kepelatihan diisi Frank van Kempen untuk Timnas Indonesia U20, Gerald van den Berg untuk Timnas Indonesia U23, dan Patrick Kluivert untuk level senior. Mengetahui Timnas Indonesia untuk pria yang dilatih oleh pelatih asal Belanda, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan penjelasan. Dalam tayangan video yang diunggah pada Senin, 4/8 lalu, Erick Thohir menjelaskan bahwa Indonesia ingin punya gaya bermain tersendiri, layaknya beberapa negara yang kuat di sepak bola, seperti Spanyol dan Korea Selatan. Banyak negara kuat dalam sepak bola punya gaya permainannya masing-masing. Mengapa kita tidak juga punya gaya permainannya sendiri? Ujar Erick Thohir. Korea Selatan, Jepang, Italia, Jerman, Spanyol, hingga Belanda masing-masing punya gaya permainan berbeda-beda. Tambahnya, memberikan contoh. Kalau Indonesia, kita mesti mencari dengan strata kepelatihan, strata tim nasional yang sedang kita bentuk. Jelas Erick Thohir mengenai alasannya memilih pelatih asal Belanda. Melalui penjelasan tersebut, Erick Thohir mengaku bahwa alasan tersebut menjadikan Timnas Indonesia dilatih oleh pelatih asal Belanda. Dengan kami merekrut pelatih asal Belanda, bukan berarti Timnas Indonesia memakai filosofi permainan Belanda. Tegasnya, nanti gaya permainan ini kita sesuaikan dengan kondisi pemain Indonesia. Apa yang dilakukan oleh Gerald van den Berg di Piala AFF U23 2025, itu bukan total football banget, ujar Menteri BUMN terkait Timnas Indonesia U23. Itu adalah permainan penguasaan bola yang juga diadopsi beberapa negara, seperti Spanyol, Jepang, dan lainnya. Tutup Erick Thohir. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada tahun 2023, Erick Thohir langsung menggaungkan revolusi besar-besaran dalam tubuh sepak bola nasional. Ia datang dengan visi, bukan hanya untuk meraih hasil instan, tetapi membangun fondasi kuat dan berkelanjutan. Langkah awalnya dimulai dengan pembenahan infrastruktur, sistem pembinaan usia dini, hingga reformasi liga domestik. Namun, satu langkah besar yang menyita perhatian publik dan dunia internasional adalah kebijakannya merekrut 3 pelatih asal Belanda untuk menangani 3 level utama timnas pria, U20, U23, dan senior. Langkah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Biasanya, pelatih tim nasional datang dari berbagai latar belakang, Spanyol, Brasil, Jepang, Korea, bahkan lokal. Tapi kini, semua pelatih utama pria berasal dari satu negara, Belanda. Apa yang sebenarnya mendorong keputusan strategis ini? Untuk memahami kebijakan ini secara utuh, mari kita kenali lebih jauh profil 3 sosok yang kini menjadi arsitek gaya main Garuda. Ke-1, Frank van Kempen Timnas U20. Meski namanya belum sebesar Kluivert, Frank van Kempen adalah pelatih muda Belanda yang dikenal piawai dalam mengembangkan pemain muda. Ia banyak bekerja di akademi top Eredivisie sebelum menerima pinangan PSSI. Visi teknikal dan pendekatannya yang humanis membuatnya cocok menangani pemain-pemain belia Indonesia yang sedang transisi ke level profesional. 2. Gerald van den Berg Timnas U23. Legenda PSV Eindhoven dan Ajax ini membawa pengalaman Eropa yang solid. Ia adalah bagian dari skuad Belanda yang menjuarai Euro ke-1988 kepelatihannya di Piala AFF U23. 2025 sukses mengantar Indonesia ke final dengan gaya main berbasis penguasaan bola yang efisien,
bukan total football murni. Van den Berg juga menekankan pentingnya disiplin taktis dan pressing cerdas. 3. Patrick Kluivert timnas senior. Sosok yang satu ini sudah tidak asing. Ex-striker Barcelona dan top skor Belanda di Piala Dunia 1998 ini datang dengan nama besar dan ambisi tinggi. Kluivert dikenal sebagai pelatih yang cermat membaca permainan dan memberi kepercayaan kepada pemain muda. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mulai menampilkan pola permainan modern yang lebih terstruktur. Dalam video yang diunggah PSSI pada 4 Agustus tahun 2025, Erick Thohir menjelaskan secara terbuka bahwa rekrutmen pelatih asal Belanda bukan berarti timnas Indonesia akan meniru habis-habisan gaya sepak bola Belanda. Banyak negara kuat dalam sepak bola punya gaya permainannya masing-masing. Mengapa kita tidak juga punya gaya permainannya sendiri? Ujar Erick. Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari pencarian jati diri sepak bola Indonesia. Ia memberi contoh bagaimana Korea Selatan, Jepang, Italia, Jerman, Spanyol, hingga Belanda mengembangkan filosofi permainan berdasarkan karakter dan kekuatan masing-masing. Erick menjelaskan bahwa Indonesia perlu merancang filosofi permainan sendiri. Namun, hal itu tak bisa dilakukan tanpa membentuk strata pembinaan yang terintegrasi dari level junior hingga senior. Dengan kami merekrut pelatih asal Belanda, bukan berarti timnas Indonesia memakai filosofi permainan Belanda. Gaya permainan ini akan kita sesuaikan dengan karakter dan kemampuan pemain Indonesia. Tegasnya, pemilihan pelatih asal Belanda tentu bukan tanpa alasan. Erick Thohir tidak memilih secara acak, melainkan berdasarkan sejumlah pertimbangan strategis yang berkaitan dengan filosofi, sejarah, hingga koneksi personal dan profesional. Belanda merupakan salah satu negara dengan tradisi sepak bola paling kuat di dunia. Filosofi total football yang lahir dari Johan Cruyff dan dikembangkan oleh generasi setelahnya membuat negeri ini dikenal sebagai pusat inovasi taktik dan pembinaan pemain muda. Di sisi lain, Indonesia memiliki sejarah panjang dengan Belanda, tidak hanya dari sisi geopolitik, tetapi juga dalam dunia olahraga. Banyak pemain keturunan Indonesia bermain di Liga Belanda, seperti Stefano Lillipali, Ezra Walian, dan yang terbaru, Jens Raven, serta Rafael Struijk. Ini membuka akses yang lebih luas dalam hal komunikasi budaya dan pemahaman karakteristik pemain. Belanda juga dikenal memiliki struktur pembinaan usia muda yang sangat mapan, dari akademi seperti Ajax, Feyenoord, hingga PSV. Metode pelatihan di sana tidak hanya fokus pada hasil akhir, tapi juga perkembangan individu pemain dari sisi taktik, teknik, dan mental. Erick Thohir melihat bahwa model ini bisa diadaptasi di Indonesia sebagai bentuk pembenahan jangka panjang. Dengan merekrut pelatih dari satu negara yang memiliki sistem konsisten, Indonesia berusaha membangun kesinambungan filosofi permainan dari level junior hingga senior. Ini adalah pendekatan yang selama ini berhasil diterapkan oleh Jepang dan Korea Selatan. Penting untuk dicatat bahwa gaya permainan yang dibawa oleh para pelatih asal Belanda di timnas Indonesia bukanlah total football dalam arti klasik. Menurut Erick Thohir, yang diterapkan oleh Gerald Van den Berg, misalnya, lebih mendekati permainan penguasaan bola modern, bukan sekadar tiki-taka atau possession tanpa tujuan. Dalam beberapa pertandingan Piala AFF 1923 2025, terlihat bahwa timnas U23 Indonesia tidak selalu bermain dengan tekanan tinggi sepanjang waktu, melainkan menggunakan pendekatan adaptif. Tim memainkan bola secara sabar dari belakang, mencari celah di pertahanan lawan, tetapi tetap menjaga transisi bertahan yang rapi. Ini mencerminkan filosofi yang sudah dimodifikasi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik pemain lokal. Van den Berg dan Van Kempen menekankan pentingnya posisi, komunikasi, serta fleksibilitas. Para pemain diajarkan untuk tidak hanya menjalankan taktik, tetapi juga memahami situasi permainan dan membuat keputusan sendiri di lapangan. Kemandirian berpikir ini yang menjadi kunci dalam membentuk gaya permainan Indonesia yang khas di masa depan. Kehadiran pelatih Belanda telah memberikan dampak nyata bagi perkembangan pemain muda Indonesia. Nama-nama seperti Rio Fahmi, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Jens Raven mengalami kemajuan pesat, baik dalam pemahaman taktik maupun kemampuan teknis. Para pelatih ini tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga membimbing secara individual, menyesuaikan pendekatan pelatihan dengan kebutuhan masing pemain. Salah satu metode yang dibawa dari Belanda adalah analisis video dan pelatihan berbasis data. Ini membantu pemain memahami kesalahan mereka secara objektif. Selain itu,
Latihan fisik tidak hanya berfokus pada ketahanan, tetapi juga kelincahan dan pemulihan, sesuai dengan standar Eropa. Kompetisi internal juga semakin ketat, karena pelatih menerapkan meritokrasi. Siapa yang tampil bagus di latihan, akan mendapat kesempatan bermain. Tidak ada lagi istilah pemain titipan atau anak emas. Ini menciptakan ekosistem yang sehat di dalam tim nasional. Menariknya, pendekatan berbeda diterapkan untuk Timnas Putri Indonesia. PSSI memilih pelatih asal Jepang yang dikenal dengan kedisiplinan tinggi dan pendekatan bertahap dalam membentuk mental juara. Ini menunjukkan bahwa PSSI tidak menerapkan satu formula yang seragam untuk semua tim, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pemain. Pelatih Jepang dikenal sangat metodikal, dengan latihan-latihan yang repetitif, namun efektif dalam membangun konsistensi. Untuk tim putri yang selama ini kurang mendapat eksposur dan jam terbang, pendekatan ini dianggap lebih cocok dibanding langsung menuntut hasil instan. Meskipun banyak yang mengapresiasi, kebijakan ini juga menuai kritik. Beberapa pihak mempertanyakan, mengapa PSSI tidak memberi kepercayaan kepada pelatih lokal. Namun Erick Thohir menegaskan bahwa ini bukan soal nasionalisme sempit, melainkan investasi untuk membentuk standar tinggi agar pelatih lokal bisa belajar langsung dari yang terbaik. Tantangan ke depan adalah bagaimana menjaga kesinambungan ini. Filosofi permainan yang sedang dibangun harus didukung oleh semua pihak, klub, akademi, bahkan supporter. Tanpa dukungan sistemik, pelatih sebaik apapun tidak akan bisa bekerja optimal. Kesimpulannya, rekrutmen pelatih asal Belanda bukan semata-mata karena nama besar mereka. Ini adalah bagian dari desain besar PSSI dalam membentuk identitas sepak bola nasional. Seperti halnya Jepang dan Korea yang butuh puluhan tahun membangun filosofi permainan, Indonesia kini sedang merintis jalannya sendiri. Suatu saat nanti, kita harus bisa terbang dengan sayap sendiri, kata Erick Thohir. Artinya, pelatih lokal, pemain lokal, dan sistem lokal harus siap mengambil alih dan membawa Indonesia terbang lebih tinggi. Apakah kita siap? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, fondasi sudah diletakkan, dan tugas kita semua adalah menjaganya agar tetap kokoh dan tidak mudah runtuh hanya karena 1-2 kekalahan.